Bertepatan dengan puncak Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day, tepatnya tanggal 11 Oktober 2015, Syamsi Duha Foundation sebagai LSM Nirlaba yang peduli low vision meluncurkan program tebar 1000 alat bantu bagi penderita low vision. Adapun alat bantu yang dimaksud ada beberapa jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi penyandang low vision. Tantangannya sebenarnya luar biasa banyaknya ya. Dalam arti terutama kita juga sangat kekurangan untuk SDM ya, SDM yang menyangkut relawan yang bisa meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukan pendampingan atau untuk menyelenggarakan acara-acara seperti ini. Tentu saja kan harus ada waktu dan tenaga yang diluangkan. Nah, itu kita sangat membutuhkan relawan. Yang kedua juga terkait dengan low vision ini, memang kita sangat menyadari kebutuhan kita atas alat bantu low vision yang sangat masih terbatas jumlahnya, jenisnya. Nah, makanya nih di World Sight Day 2015 kita canangkan sebagai program tebar 1000 alat bantu low vision. Maksudnya mulai hari ini kita mulai bergerak untuk mengupayakan pengadaan, kemudian juga distribusi alat low vision. Ini tidak mudah karena ini menyangkut juga nanti pendanaannya, kemudian pengumpulan data, penyebaran, tapi tetap kita lakukan karena memang alat bantu itu akan bisa membantu meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hidup daripada penyandang low vision. Ya, sebetulnya alat bantu itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, jadi kalau misalnya untuk anak sekolah mungkin membutuhkan untuk melihat ke papan tulis, mungkin mereka perlu teleskop. Ya. Untuk orang-orang yang perlu untuk membaca dekat misalnya, ya, perlu dan sulit dengan kacamata biasa mungkin perlu kaca pembesar. Tapi tentunya alat bantu yang tepat mungkin perlu melalui asesmen ya, pemeriksaan sebelumnya. Gitu. Selain program tebar 1000 alat bantu bagi penyandang low vision, acara World Sight Day kali ini juga melaunching audiobook yang berjudul Pengembalian Terhebat, di mana audiobook kali ini berisi kompilasi kisah dan testimoni dari 10 sahabat low vision dan totally blind yang berkiprah di Syamsi Duha Foundation. Nah, makanya yang kita lakukan dengan program sosialisasi itu, kita juga menerbitkan seperti tadi audiobook, ya. Itu kan bagian daripada sosialisasi ya. Kemudian kita juga melakukan yang namanya Low Vision Goes to School atau Goes to Campus. Jadi untuk juga memberikan knowledge kepada para pelajar, mahasiswa supaya mereka juga mengerti kondisi low vision dan mau juga membantu temannya ya. Seperti tadi kita ngeliat testimoninya Sahrul ya. Itu kan dia sangat terbantu oleh Akbar temannya karena temannya paham kondisi dia sehingga mau menjadi reader, sehingga mau membantu berjalan. Nah, itu kita lakukan sosialisasi di sekolah-sekolah juga. Nah, kemudian itu dari segi edukasi, kita juga sering mengundang dokter-dokter untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan mata. Jadi penyandangnya sendiri mengerti kondisi dia tuh kenapa. Misalkan kayak tadi kan kita dengar ada yang karena retinitis pigmentosis, ada yang karena Stargardt, ada yang karena glaukoma. Penyandangnya sendiri paham kenapa sampai terbatas penglihatannya. Kefahaman itu yang akan juga memotivasi dia untuk mencari jalan keluarnya. Termasuk apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, gitu kan? Nah, jadi memang ini perlu sebuah gerakan yang memang meluas sehingga memang bisa menggerakkan semua elemen masyarakat. Sebetulnya program yang utamanya untuk ini yang tebar 1000 alat bantu low vision itu dengan peluncuran audiobook. Nah, untuk kenapa kita pilih tebar 1000 alat bantu low vision ini karena memang saat ini ketersediaannya itu di Indonesia masih terbatas. Seperti tadi dijelaskan Dokter Ine ya, masih banyak yang impor, di sini belum ada produsennya. Dan juga sahabat Lovi ini kadang-kadang juga belum mengetahui alat mana yang tepat yang untuk mereka pakai gitu. Jadi masih terbatas sekali yang menyadari bahwa mereka harus konsultasi, harus mengetahui alat apa yang mereka butuhkan. Nah, itu yang ingin kita ajak untuk kerjasama juga dengan dokter-dokter mata untuk bisa kita bersinergi ya, karena kalau kita impor sendiri berat ya Mas ya. Jadi kita perlu bantuan, dukungan dari semua pihak supaya sahabat Lovi ini walaupun penglihatannya berkurang tapi mereka bisa tetap beraktivitas, terbantu dengan adanya alat bantu itu sehingga produktivitasnya juga bisa meningkat dan pada akhirnya juga meningkatkan kualitas hidup mereka gitu. Arahnya ke situ yang untuk tebar 1000 alat bantu ini. Nah, untuk yang audiobook itu
ada 10 perwakilan dari anggota kita yang diminta untuk menceritakan pengalaman mereka. Ada macam-macam, ada yang dari tadi Pak Taufik ya, pengajar, ada Mas Bowo, juga ada sebetulnya ada salah satu ketua panitia PSD kali ini juga Low Vision. Nah justru dia uniknya ini bergerak di bidang audiovisual gitu. Jadi sebetulnya Low Vision bukan hambatan untuk berkarya di bidang apapun. Nah itu yang ingin kita bisa menginspirasi rekan-rekan yang lain gitu. Jadi jangan patah semangat karena Low Vision. Saya sangat senang dengan kegiatan ini karena saya sudah ada 3 tahun terakhir saya sudah tidak punya cukup alat untuk diberikan pada pasien. Kemudian ada LSM di sekitar juga sudah kehabisan alat dan sulit sekali untuk hampir tidak bisa memasukkan alat kalau di dalam yang berkaitan dengan saya ke Rumah Sakit Mata Cicendo juga tidak bisa berkaitan dengan registrasi dan sebagainya. Jadi saya sih sangat terbantu, saya senang sekali. Acara yang berlangsung di Auditorium Rumah Sakit Pendidikan Unpad ini dimeriahkan dengan beragam kegiatan seperti konsultasi gratis mata, IT, rehabilitasi profesional, dan psikologi. Selain itu, juga ada kegiatan storytelling, membuat origami, dan juga peragaan alat bantu, di mana semua saling bersinergi bersama dengan para relawan dalam memeriahkan kegiatan ini. Jadi kita memang beragam, jadi ada dokternya. Volunteer itu menjadi relawan itu kan dia mau mendedikasikan keahliannya, waktunya, tenaganya. Jadi volunteer kita tuh ada yang dokter, ada yang mahasiswa, ada yang karyawan, ada yang ibu rumah tangga, apapun profesinya, selama dia mau meluangkan waktu dan tenaga dan juga menyumbangkan keahliannya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, itu sudah bergabung sebagai relawan kita. Seperti hari ini kan kita gelar konsultasi gratis ya, konsultasi gratis untuk mata, untuk psikologi, untuk IT, untuk juga rehabilitasi profesional. Nah itu semua kita ambil dari para relawan yang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Ini adalah kegiatan tahunan saya dan saya setiap kali bertemu dengan Syamsi Duha di World Side Day itu seperti bertemu dengan keluarga. Ya, jadi memang menyenangkan sekali, acaranya selalu inspiratif, setiap tahun selalu berbeda-beda. Ya, itu membangun motivasi untuk orang-orang dengan low vision terutama. Low vision bukanlah suatu hambatan, karena low vision bukanlah suatu penyakit, tetapi karena keadaan yang disebabkan oleh gangguan lain yang menyebabkannya. Dan penyandang low vision sendiri tercatat berjumlah 246 juta jiwa di seluruh dunia, dan jauh lebih besar dibanding dengan penderita totally blind yang sekitar 39 juta orang. Belum ada data yang pasti, makanya kita selalu rujukannya data dunia. Ya, data WHO itu menunjukkan bahwa jumlah penyandang low vision 6 kali jauh lebih besar daripada penyandang totally blind. Jadi kalau di seluruh dunia ini ada 45 juta totally blind, yang low visionnya itu 250 juta. Lebih banyak, jauh lebih banyak, tapi tidak terlihat dan tidak ketahuan. Karena seolah-olah mereka melihat kita tuh nggak ada masalah apa-apa, padahal terbatas penglihatannya. Ketahuannya nanti kalau udah terjatuh atau tiba-tiba tidak bisa mengenali wajah orang, betul, atau kejeduk, baru ketahuan, iya. Setiap orang berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, tidak terkecuali mereka yang mengalami gangguan penglihatan atau low vision. Dan apa yang dilakukan oleh Syamsi Duha Foundation dengan menebarkan 1000 alat bantu ini adalah kegiatan yang harus kita dukung. Dengan mengangkat tema Melihat dengan Hati, kita berharap setiap orang akan terbuka hatinya untuk ikut terlibat dalam mewujudkan program yang ditargetkan akan tercapai sampai dengan World Sight Day di tahun depan. Selama ini kita kalau membuat program itu kita selalu bergerak dengan optimis ya, dengan sikap optimis. Artinya kan kita meluruskan niat menyempurnakan ikhtiar ya. Kalau yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, insya Allah akan tercapai. Dan yang kita upayakan toh juga untuk kebermanfaatan banyak orang. Jadi makanya kenapa temanya itu melihat dengan hati. Artinya kalau setiap orang tuh tergerak hatinya untuk mendukung, apapun bisa kita kerjakan bersama.
Dari dokter untuk dokter Indonesia.